sesuai dengan bukaan kita skenario kan ya. Pak David ini kecelakaannya karena apa ya? Tertabrak tiang listrik ya. Jangan ya mas, jangan balik ya. Ini kan hanya drama ya. Tidak tidur aja. Aduh. Tabrak angin. Nah, terus ini kamu nanti sebagai penolong gitu ya. Yang pertama, selain kita menerapkan 3A tadi, aman diri, aman lingkungan, dan juga aman pasien ya. Karena kita sudah yakin bahwa 3A ini sudah kita terapkan. Selanjutnya aku ya, aku itu alat itu melihat dulu kondisi pasiennya ya, sambil memanggil ya, manggil Pak, gitu. Sadar Pak, gitu. Panggil biasa, Pak, nggak usah diobah-obah, Pak, ya. Atau mungkin Mas ya, Mbak, atau Dek ya, atau Sis. Nah, setelah V ya, A tadi alert, V tadi adalah verbal ya. Kalau dia masih tidak sadar, kita memanggilnya dengan ditepuk ya. Silakan ditabokin itu temannya. SMP ada kampus. Kamu jangan sini mas, kamu korban yang tidak sadarkan diri ya. Kelas 10. Iya. Kelas 10 Skenario ya. Oke, sudah. Ini verbal sudah dilakukan. Ingat-ingat ya, nanti kalian melakukannya. Verbal sudah dilakukan, tapi pasienmu masih belum sadar. Yang dilakukan adalah P ya. P itu apa? Pain. Pain itu nyeri ya, nyeri. Mari kita langsung nyeri. Boleh dicubit, misalnya di tangan ya, tangan yang bagian dalam ini kan sensitif ya untuk dicubit ya. Dicubit dulu, pelan-pelan aja mas, jalan ya. Oke. Kalau dia masih tetap tidak respon ya, selanjutnya kita berikan rangsangan nyeri di bagian tengah sternum ya, dada. Sternum di mana? Di tengah dada, atau yang namanya prosesus Siphodeus ya. Kemarin sudah menghafalkan itu ya. Prosesus Siphodeus ya. Diberi rangsangan dengan cara menekan ya di bagian prosesus Siphodeusnya. Ditekan mas. Pelan-pelan aja. Pakai gini, pakai ujungnya ini ya. Gitu. Ya, sudah. Nah, itu adalah rangsangan nyeri yang paling terakhir ya. Kalau di sini pasti sakit ya ketika itu ditekan. Ini proses Siphodeus itu ya. Oke. Kalau sudah ya, tadi A sudah, V sudah, T tetap tidak respon, maka dia U ya. U itu apa? Unrespon ya. Nah, enggak, kita cek dulu. Setelah tadi dirangsang nyeri dia tetap nggak sadar, maka unrespon itu kita cek nadi dan juga pernafasannya ya. Cara mengecek nadi itu bisa melalui radialis ya, peredaran darah arteri yang radialis atau di jugularis. Kalau kamu di radialis masih kurang apa ya, kadang-kadang masih lemah ya. Nah biasanya yang paling kencang itu di bagian jugular ya. Nah cara memeriksa nadi ya, detak nadi itu pakai prinsip 3 jari. Jari yang telunjuk ini untuk menekan, jari manis ini juga menekan. Jadi telunjuk dan manis menekan. Jari tengah ini merasakan detakannya. Silakan Anda merasakan detakmu sendiri di radialis ya, radialis. Jadi jangan sampai salah ya, jangan tiga-tiganya ditekan. Biasanya kan selama ini gitu. Padahal yang benar itu kita melakukan penekanan di bagian telunjuk dan juga manis ya. Jadi yang jari tengah ini
merasakan kerusakannya ya. Rasa? Nggak kerasa? Kerasa. Berarti harus diperiksa ya. Oke, sudah? Oke, seperti itu ya. Apa? Ampubek? Ya, boleh. Ampubek sama handsmith ya, Mbak ya? Ya. Handsmithnya yang satu kotak aja Pak apa? Sudah? Tadi sudah sampai mana? Aku ya, A tadi sudah. Verbalnya sudah dilakukan, pennya sudah dilakukan, unrespon, dicek nadinya. Kalau masih ada nadi, setelah nadi dicek nafas. Nafas itu bisa dicek pakai ini ya, ujungnya jarimu dimasuk diarahkan ke depan hidung ya untuk merasakan hembusan nafas dari pasiennya ya. Biasanya seperti itu kan kita mengecek di TV kan seperti itu ya. Ya, setelah kita cek kalau pasiennya ini ada nadi tapi tidak ada pernafasan, misalnya dia tidak ada pernafasan, maka tindakannya apa? Jelas lo. Ya, bisa kita lakukan Cinlik, ventil, jawa keras ya untuk meresusitasi pembebasan jalan nafas. Tapi ingat, ketika pasiennya ini trauma ya, trauma itu apa sih Bu? Trauma itu kecelakaan ya, atau mungkin tertabrak kendaraan atau tertimpa alat-alat berat, itu jangan dilakukan ventil dan juga Cinlik ya, karena itu memposisikan kepala ya. Jadi kalau kita melihat ada korban yang sekiranya itu misalnya jatuh dari gedung atau bagaimana, nah itu jangan sekali-kali kamu memposisikan kepalanya ya di otak-atik, itu nggak boleh ya. Ya betul tenang. Karena apa? Kita curiga adanya cedera servikal ya. Kita curiga adanya cedera pada leher ya, leher yang bagian belakang. Tidur. Oke, sudah ya. Tadi setelah kita cek ya, ada nadi, tak ada nafas, maka kita lakukan resusitasi oksigen. Tapi kalau misalnya dibalik, nggak ada nafas tapi nggak ada nadinya, maka dilakukan apa? AJB ya, betul ya, seperti itu ya, mekanismenya seperti itu. Nah, ini kita sudah melakukan AFU ya, dan ini misalnya kasusnya pasiennya itu masih ada nafasnya ya, walaupun nafasnya agak lemah ya, kemudian nadinya juga masih ada, tapi bradikardi ya, jadi masih lemah sekali ya. Selanjutnya tindakannya apa? Tindakannya adalah melakukan primary survey. Primary survey yang pertama itu adalah A. A itu apa? Airway ya. Airway itu adalah pembukaan jalan nafas kepada pasien ya. Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan melalui 3 hal ya. Look, listen, dan feel ya. Look itu melihat dulu. Kemudian listen itu mendengarkan ini apa? Nafasnya ya, jadi telingamu bisa didekatkan gitu ya di kulitnya hidung gitu. Misalnya ini ada enggak ya? Atau mungkin ada suara. Kalau suara kelainan nafas itu apa biasanya? Bling ya, dan lain-lain. Jadi ketika memang nggak ada alat-alat ya, ketika di lapangan kita harus mendekat ya. Oke. Setelah look, listen, feel ya. Feel itu apa? Merasakan ya. Bisa kita rasakan adanya apa? Kalau paru-paru itu bernafas, kembang kempis pada si paru-parunya pasien ya. Nanti kan kelihatan ya. Ketika sesak itu akan dalam ya. Nah, setelah kita temukan adanya apa ya? Sumbatan ya, atau mungkin dia aresnya ini karena mungkin
David ini makan bakso di pinggir jalan sehingga baksonya tertelan ya. Terus mandek di sini ya. Nah, misalnya seperti itu. Maka kita harus segera untuk membersihkan ya itu sumbangannya ya. Oke, alat-alatnya mana? Yang pertama, ketika kita melihat korban seperti ini, yang harus dilakukan adalah memasangkan apa teman-teman? Nekolar ya. Sudah pernah melihat nekolar itu ya? Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menahan dia, penyangga ketika terjadi dia cedera vertikal dan lain sebagainya itu ya. Oke. Saya minta ini pasangin ya mas, caranya gini. Kita pakai 200 dulu. Jadi caranya itu ketika memasangkan nekolar, itu kita memasangkannya itu mulai dari bawahnya dulu sini ya, di bagian sela-selanya ini ya, di bagian nah tapi karena ini tidak boleh direposisi maka nanti baru sama tim yang lain ya. Bentar, sebelum ke sini sorry dicatat dulu. Tadi kan sudah ya RB look listen dan feel ya. Sebelum kita ada yang ketinggalan, maaf ya saya ralat. Sebelum kita ke ABCDE ya, tadi setelah aku ya, selanjutnya adalah menyalakan call for help ya, menyalakan tanda bahaya, bantuan, minta tolong ya. Secepatnya kalian kalau di rumah sakit itu biasanya menekan tombol code blue ya untuk kegawat daruratan. Kalau kalian di lapangan kalian bisa telepon nomor daruratnya berapa ya di area sini, atau mungkin ambulan atau mungkin tim SAR dan lain-lain ya, kalau misalnya itu adanya bencana ya dan lain-lain. Nah, jadi sebelum ke RW ini kita tadi harus menyalakan kalau di mobil EMC ya kalau nggak salah ya, emergency medical call ya atau apa itu ya. Nah, kalau di rumah sakit ya code blue ya. Pokoknya kita harus memanggil tim ya. Tidak boleh kita menolong pasien ini sendirian ya. Karena apa? Ketika kita menjadi pahlawan ya, pengen menolong pasien ini sendirian, tapi yang terjadi apa? Nantinya kita akan kelelahan sendiri ya kalau kita tidak segera memanggil tim atau memanggil pertolongan yang lain ya. Jadi sebelum kita melakukan ABCDE, kita harus memanggil timnya yang lain ya. Kalau sudah masuk ke A itu RW ya. RW itu pembebasan jalan nafas. Bisa dilakukan hetil gimana mas caranya? Kemarin sudah ya. Hetil ya. Chin lift gimana chin lift? Ya hetil sama chin lift gitu ya. Kemudian yang terakhir jotras ya, jotras ya. Nah, gitu. Nah, tapi kalau pasiennya trauma tadi ya, curiga adanya cedera pada servikal, maka tidak boleh dilakukan hetil dan chin lift, tapi boleh dilakukan jotras. Nah, setelah itu sudah ya, setelah dilakukan jotras, boleh kita langsung memasangkan nekolar ya. Nekolar ini dulu yang dipasangkan ya. Setelah kita harus sedia ini ya nekolar. Kalau nekolar yang paling modern itu yang enggak berlapis-lapis gini ya, jadi sekali dimasukkan langsung dikeratkan gitu ya. Kalau yang di sini masih mau putar mana ya cepat berlapis-lapis ya, nggak boleh hati-hati ya. Jadi ini karena tidak ada tim penolong yang lain ya. Jadi tadi ya pokoknya kita memasangkannya itu di area belakangnya ya. Ayo masuk. Nah,
Jadi kalau kita masangkannya di sini kita tidak akan merubah posisi kepala pasien ya. Sudah. Oke, kalau sudah, selanjutnya di RW Penerke dagune gitu. dagune sih penerke. Sorry ya. Maaf Pak ya. Awas. Maaf kurang ke tengah tadi ininya. Iki ada dagune. Apa dagune? Kok pasiennya yang di sini aja? Oh, yang sana ya. Kira-kira wae ra apa-apa. Atau mau yang di agak sana di ujung? Atur sik, Bos. Bangkit sendiri. Wes apa? Enak-enak wes. Nih, alat-alatnya dideketin nih. Bisa sampai sana enggak? Sakit aja. Nah, gitu ya. Sudah, ayo tidur lagi pasiennya. Makanya kita berikan perlindungan ya. Kita berikan apa ya? Kayak mobilisasi. Boleh dibantu Mas siapa ini? Mas Andre ya. Ini penolong kedua ya. Karena sudah datang tadi sudah telepon ya. Kok saya hubungi penolong kedua saya. Wes. Ini agak diginiin, Agak diangkat. angkat kepalanya sama ininya diangkat. Iya, ini loh. Kayak kamu melakukan jotras itu kan sini ya. Nah, Oh, sing lebone Mas Andre. kamu kepala sama ini ke sini. Nah, terus masih yang letaknya gini. Hati-hati. Nah, awas buat untuk imobilisasi kepala aja ya. Tidak geser supaya kepalanya tidak geser kemana-mana ya. Ketika dilakukan pertolongan pertama ya. Nah, seperti itu ya gambarannya. Sing kenceng. Oh, enggak ucel, enggak melorot. Ayo udah, salah satu aja nggak apa-apa. Nah, yang penting ada, udah. Cukup satu aja cukup Mas. Ya. Loro kabeh. Oke. Pisan. Mana opanya? Iya. Opa mana opa? Opa di Korea. Ini Bu. Iya. Selanjutnya pada saat di bagian A ya airway itu kita bisa membebaskan jalan nafas. Udah Mas, itu aja udah cukup ya. Kita bisa menggunakan ini apa namanya? Opa. Bukan opa yang di Korea ya, tapi ini adalah oropharyngeal ya. Nah, kalau misalnya di hidung itu namanya NPA ya, nasopharyngeal ya. Nah, ini nanti bisa dimasukkan ke mana? Mulut ya. Caranya adalah mengikuti anatomis mulutnya ya. Oke, Bang. Enggak usah. Gambarannya Diukur sih. Nah, ini tadi pemasangan ya. Oke. Ketika kalian tindakan pada gangguan RW ini, ingat-ingat ya tadi kita mendengarkan adanya bunyi yang abnormal dari suara nafasnya ya. Kalau googling itu kita curiga adanya apa teman-teman? Curiga adanya mungkin ada air ya yang menumpuk di bagian paru-paru ya. Kemudian snoring ya, snoring kita lakukan heterogenik kalau tidak ada trauma. Nah, supaya ketika dilongsorin itu kepalanya tidak Agak geser ke sana. video
perkusi, palpasi, dan auskultasi. Silakan dipraktekkan, Mas. Inspeksi ya, kita inspeksi dulu, kita lihat apakah pergerakan dadanya simetris atau tidak. Kemudian di auskultasi. Auskultasi di bagian mana? Sambil temennya ini ya memberikan bantuan ini. Gak apa-apa. Kalau dicantumin sini ya, pokoknya ada yang memberikan ini. Kamu memeriksa dadanya ya di auskultasi. Biasanya ketika auskultasi bagian dada kita temukan apa? Bunyi nafas irregular, reguler ya, atau sonor, hipersonor, atau dunes. Dunes itu apa? Adanya depan di bagian paru-paru ya. Setelah melakukan inspeksi auskultasi, kemudian di perkusi. Yuk, silakan perkusi antara dada kanan dan dada kiri. Di perkusi ya. Ya. Di biasanya di sela-selanya ICS. Nah, di situ ya, oke. Nah, itu. Dibandingkan antara kanan dan kiri. Nah, setelah dilakukan perkusi, kemudian di palpasi ya. Palpasi. Ya. Oke, kalau sudah setelah kita melakukan pemeriksaan breathing ya, jadi ya, inspeksi ya, ekspansi vesikular ya, ada udara atau mungkin biasanya ada kelainan, misalnya pasien-pasien dengan korban ketusuk ya atau kena begal itu kan ada sambungannya karo sing RWW gitu. Darah yang masuk di paru-parunya ya seperti itu. Atau ini. Terus bedanya apa? Ini gangguan breathing Terus ya, salah satunya bedanya apa karo sing wingi sih? pneumotorak ya. Adanya tension pneumotorak. Kalau pneumotorak itu udara yang masuk di paru-paru. Atau tension pneumotorak ya, itu biasanya darah yang ada di paru-paru. Kalau ada udara di dalam paru-paru, maka kita bisa menggunakan metode middle thoracotomy ya. Jadi kita menusukkan ini ya, ujungnya needle ini ke dalam paru-paru, ke sela-selanya ICS ya. Ini tusukannya seperti itu. Jadi kita mengeluarkan udara yang tadi menumpuk di paru-paru. Nah, yang open bisa menggunakan sistem ini pengecaran kasa 3 sisi ya. Kalau tension pneumotorak kita bisa menggunakan middle thoracocentesis ya. Kalau yang fire chest ini bisa menggunakan anti nyeri ya, analgetik. Kalau yang temporal jantung ini bisa pericardiocentesis. Banyak sekali ya tindakan-tindakan yang dilakukan ketika breathing. Tapi rata-rata tidak sampai ya kita melakukan itu ya, kecuali kalau itu sudah kita masukkan di ruang IGD. Mungkin ruang IGD bisa kita lakukan bantuan-bantuan seperti ini ya. Sudah, tadi A sudah ya, RW, B-nya sudah, breathing. Kemudian kita masuk ke C. C itu apa? Sirkulasi ya, sirkulasi ini ya. Oke, sirkulasi ini kita mengecek kesadarannya pasien dulu ya, mulai dari jadi pasien ketika seperti ini sudah diberikan oksigenasi, otomatis dia akan pulih ya, agak mulai sadar. Kita lihat warna kulitnya ya. Kalau misalnya ada kebiruan itu kita curiga adanya apa? Apa kalau kebiruan gitu? Kan kalau kebiruan itu berarti cyanosis ya, jadi kekurangan oksigen atau mungkin dia pucat dan lain-lain segala macam ya, itu nanti. Di circulation tindakan kita adalah memberikan apa biasanya itu? Infus ya, mana? Nah ini ya, kita biasa menggunakan ini tadi yang infus ya, langsung. Jadi kalau timnya sudah datang semua, nanti tim yang lain akan segera memberikan IV line 2 jalur ya, yang satu untuk memberikan cairan kristalinnya, yang satu itu untuk mengambil darah ya, untuk
sampel darahnya dan lain-lain seperti itu. Atau kalau di rumah sakit pakainya yang 3-way itu ya, equivalent yang 3-way. Oke, setelah dicek ya tingkat kesadarannya ya, kemudian pasiennya pucat atau tidak, atau keabu-abuan dan lain-lain ya, warna-warna ini, maka selanjutnya kita tadi ya berikan cairan kristaloid. Cairan kristaloid itu apa teman-teman? NaCl ya, normal salin, kemudian ada yang RL, ada dextrose dan lain-lain, banyak disesuaikan kebutuhannya. Kalau dia butuh sodium ya kita berikan sodium, natrium kita berikan natrium ya. Oke, selanjutnya kita cek kembali ya di bagian nadinya ya, bisa. Nah, kalau sudah ini tadi ya memberikan IV lamp 2 jalur ya. Kemudian kita lihat ada perdarahan enggak di sirkulasi ini, kita melihat misalnya ada perdarahan di bagian kaki sebelah kanannya, maka kita segera apa? Balut bidaya. Kita segera untuk menghentikan perdarahannya ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, nah ini perdarahan bisa menyebabkan shock ya, banyak hal. C sudah, kita sudah melakukan tadi ya pemasangan infus. Mau dipasang sekalian enggak? Boleh. Boleh. D itu apa teman-teman? Disability. A, B, C, D. D-nya adalah disability. Disability ini bisa menggunakan pemeriksaan DCS ya. Kemarin sudah belajar DCS? Ya. Ya, DCS formalnya berapa? 16. Bagaimana ya? Dia apa? Kalau DCS normal itu istilahnya apa? Komposmen. Kalau somnolen kan nggak normal ya. Jawab somnolen anjay. Silakan ya nanti dibuka kembali bukunya ya terkait dengan DCS. Jadi kalau membuka spontan cepat ya, harus pakai suara 3, 2, 1 ya. Banyak sekali pemeriksaan DCS. Tidak perlu diulangi ya. Itu apa? Elias. Exposure. Materi ini buat video. ARB, breathability. Pas nyampe ke materi ini buat video. Terus di disability. Tak jeda weh. DCS gerakan enggak, kemudian mengecil atau membesar. Oke, kalau sudah di D, kemudian yang terakhir adalah Pasang di Mbak. bagian C tadi. Bangkit. Jadi Bangkit. Pasang tak video. Pasang tak video. Tensi, simetri ya. Semuanya. Tuh, semuanya dipasang. Monitornya kan ini. Gak usah. EKG sudah dapat kan kemarin? Sampun. Sudah apa di luar murul ya? Gak usah dilakukan, gak apa-apa. Yang dilakukan tensinya aja ya, tensi aja ya, supaya mendramatisir keadaannya. Gak apa-apa bayar kok. Gak apa-apa bayar kok. Ini APP. Apa? Inspeksi, perkusi, auskultasi, palpasi ya, PPA ya. Tergantung ya, banyak sumber yang ini ya. Yang penting dilakukan itu semua ya, anggapannya tak boleh lewat. Gak harus sih ya, yang penting. Awas. Ya Allah. Terima kenceng nih. Karena ada beberapa sumber yang menyebutkan di inspeksi dulu, ada yang menyebutkan harus memiliki palpasi. Kalau biasanya sih di APP, ada yang kalau bahasa Indonesia di PPA dan lain-lain ya. IAPP. Sumber yang menyebutkan ya. IAPP enggak abdomen. Kalau sudah, Jantung IPP. kateter sudah ya. Bilas lambung sudah, pasang NBT sudah. Terakhir kita melakukan apa? Ya. Terakhir kita melakukan secondary survey ya. Primary sudah ya. Primary survey apa aja? A, B, C, D, E ya. Yang terakhir melakukan secondary survey ya. Nah, ini tadi dipasang Foley kateter ya. Dipasang NBT dan juga monitor ya. Nah, yang terakhir adalah secondary survey. Secondary survey ini
dilakukan ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi itu akan menunjang data korbannya ya. Teman-teman, secondary survei itu ada apa aja? Kalau sama dulu kalau nggak salah sampel ya, MPME. Kalau di sampel yang lain ada namanya kompak, keluhan, obat, makanan, penyakit, alergi, kejadian ya. Ada yang menyebutkan kompak, ada yang menyebutkan ampel ya. Kalau ampel itu apa? A-nya adalah alergi bisa alergi obat-obatan, alergi makanan ya, misalnya pasien alergi obat tertentu. Terus kalau M-nya apa? Medication ya. Medication itu misalnya terakhir dia habis minum oxycodone dicampur dengan sprit gitu ya, sehingga dia apes gitu. Jadi kita cari gitu ya, obat-obatan terakhir yang diminum apa ya, misalnya seperti itu. Kemudian AMP-nya apa? Past illness ya. Ya, past illness itu adalah riwayat penyakit terdahulu ya. Misalnya pasiennya itu punya riwayat penyakit gagal jantung ya, wajar aja dia tiba-tiba serangan jantung terus harus ditolong karena memang sebelumnya dia punya riwayat sakit jantung. Kemudian AMP sudah, L-nya apa? Last meal ya. Last meal itu adalah makanan terakhir yang dimakan pasien. Misalnya pasien sedang ada acara reuni keluarga, kemudian makanan yang dimakan itu makanan basi atau makanan yang beracun, atau misalnya mengandung cyanida misalnya. Nah, itu harus dicatat di secondary survey ini ya. Makanan terakhirnya apa? SAE, AMPLE, itu apa? Event ya. Event itu adalah kejadian ya. Kejadian dari apa? Akibat dia ARES ini tadi ya. Misalnya bisa jadi karena tenggelam atau karena dia apa misalnya ya, kecelakaan dan lain sebagainya. Banyak ya, harus dicatat di survei ini, survei apa? Secondary survey. Atau AIUEO ya, atau uremi, epilepsi, overdosis, ini juga bisa menjadi tambahan catatannya. Nah, yang terakhir fotoronsen ya, bisa atau mungkin bulat ya. Kalau sudah di rumah sakit kan pasti ada pemeriksaan lainnya ya. Sudah teman-teman, tahapannya seperti itu ya. Sudah paham sampai sini? Paham. Mulai dari persiapan, kemudian yang kedua primary ada apa aja? A, B, C, D, E. Yang terakhir ada secondary survey, pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan juga dilakukan pemeriksaan ankle tadi ya, alergi, medikasi, past illness ya, kemudian